Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Lucia Toisuta P5 Sarjana Teologia. Saudara jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berhimpun bersama dalam persekutuan saat ini, baik di rumah ibadah ini, bahkan saudara-saudara kekasih, orang tua kekasih, kaum keluarga yang menyatu dalam persekutuan beribadah bersama di setiap rumah. Kita serahkan persekutuan kita mohon pertolongan Tuhan, dan
kita bawa seluruh keberadaan kita dalam penyerahan diri kepada Tuhan, menghadap kekudusan hadirat Tuhan dengan menyatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada hari Minggu ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 7 ayat 9. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Pikir
kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Kau tetap di samping juru selamatmu hingga kau jadi putih bersih. Bersetukah kau di bawah salibnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama kita mendengarkan perintah hidup baru yang akan menuntun kita mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan sebagaimana yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Kitab Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 40 yang menyatakan, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku,
Jemaat yang Tuhan kasihi, sebelum masuk pada pemberitaan firman Tuhan, kesaksian pujian akan disampaikan oleh grup Kolintang Armando. Cek, satu. Dia sinar terang dalam kegelapan, Dia cahaya sejuk di sanubariku, Dialah penuntun jalan hidupku. Dikala susah ataupun bahagia, pujilah Yesus dan besarkan namanya. Biar kedamaian hadir di dalam hati. Serahkanlah panji-panji kebesarannya. Mulia-mulialah namamu Yesus. Kristus, batu penjuru dunia, kasih-Nya di mana-mana untuk seluruh umat-Nya. Kristus, batu penjuru dunia, serahkan saja dirimu dalam kasih-Nya. Pujilah Yesus dan besarkan namanya. Biar kedamaian hadir di dalam hati. Gerakkanlah panji-panji kebesarannya. Mulia-mulialah namamu Yesus. Kristus, batu penjuru dunia, kasih-Nya di mana-mana untuk seluruh umat-Nya. Kristus, batu penjuru dunia, serahkan saja dirimu dalam kasih-Nya. Kristus, batu penjuru dunia, kasih-Nya di mana-mana untuk seluruh umat-Nya. Kristus, batu penjuru dunia, serahkan saja dirimu dalam kasih-Nya. Serahkan saja dirimu dalam kasih-Nya, dalam kasih-Nya, oh, dalam kasih-Nya.
Tuhan memberkati persembahan pujian bagi kemuliaan namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Yesus penjuru dunia, kasih-Mu senantiasa menaungi kami, kuasa Tuhan terus kami alami, dan Tuhan mengarahkan kami untuk melakukan pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Allah di atas segala-galanya, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan itulah yang terwujud dalam seluruh kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, Roh Kudus membimbing kami, mengarahkan kami untuk melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, arahkan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar pembacaan firman Tuhan melalui kitab suci Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Markus pasalnya yang ke-7, ayat yang pertama hingga yang ke-16, yang menyatakan, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Bahkan warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar.
Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur jikalau pada saat ini saya boleh bersama-sama dalam persekutuan jemaat di GPIB Jemaat Bukit Kasih, Surabaya, dalam pengutusan saya di tengah-tengah keberadaan jemaat Tuhan. Inilah kali pertama saya menyampaikan kebenaran firman Allah setelah pengutusan yang dipercayakan, dan tentunya mari kita terus berjalan bersama melaksanakan apa yang Tuhan percayakan menjawab panggilan dan pengutusan Tuhan bagi semua kita sebagai gereja Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita membaca bagian firman Tuhan yang tema atau pokok renungannya adat istiadat dan iman. Setiap bangsa, setiap budaya di dunia pasti mempunyai adat dan tradisi masing-masing, dan punya adat istiadat yang dipelihara, diberlakukan sepanjang zaman yang ada. Banyak tradisi yang baik yang patut dilestarikan. Sebagaimana pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Bagaimana kita dalam kehadiran, di tengah-tengah keberadaan, di tengah lingkungan yang ada, kita patut mewujudkan apa yang menjadi bentuk tanggung jawab kehadiran kita. Dan salah satunya kita diperhadapkan dengan begitu banyak tradisi. Tradisi yang baik yang patut dilestarikan. Tetapi kita juga patut memahami ada tradisi yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, firman Tuhan. Terkadang adat dan iman Kristen kurang cocok satu sama lain. Dan kita bisa melihat ada yang jelas-jelas menolak adat istiadat di lingkungannya, di kehidupan yang ada di sekitarnya. Ada yang mencoba menyesuaikan, dan saudara-saudara, ada yang lebih mengutamakan adat, sementara iman dikesampingkan. Ya, kalau kita bicara tentang adat sesuai dengan budaya yang ada, ya banyak kali orang mengatakan kalau melakukan ini tidak boleh menjadi najis, menjadi kotor. Ya, ini juga yang ditekankan oleh pemuka agama Yahudi pada saat itu. Menjadi najis, menjadi kotor. Dan kadang hal ini dinyatakan bahwa inilah yang menjadi penyebab terhalangnya seseorang beribadah kepada Allah. Dengan keadaan yang seperti ini membuat orang terhalang untuk datang kepada Tuhan. Ada yang menganggap, oh karena jilatan anjing sudah najis, tidak layak beribadah. Ada yang kita temui dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada, adat istiadat, tradisi yang ada. Ya, kadang saya suka perhatikan begini, kalau ada orang meninggal, dalam peti jenazah itu apa yang ditaruh? Kadang ada pakaian kesukaannya ditaruh di sana. Bahkan
Apalagi ada Alkitab di dalam peti jenazah. Saya pernah bertanya, taruh Alkitab itu untuk apa? Bapak Ibu pernah lihat ya, saudara-saudara, kalau orang Kristen yang meninggal kadang ada Alkitab ditaruh. Taruh Alkitab, ada yang bilang ya supaya dia punya bekal, dia bisa baca. Orang meninggal gerakkan kelingking saja sudah tidak bisa. Bagaimana mau baca Alkitab? Apalagi di dunia yang penuh dengan kegelapan. Jadi saya sering katakan begini kepada keluarga, anggota keluarga yang baca Alkitab itu orang hidup. Ya, jadi keluarkan Alkitab itu dan biarlah kita yang membacanya. Sayang Alkitab di bawah ditanam. Ya. Itu yang kita jumpai. Ada juga orang yang ini makanan kesukaannya. Ketika nyekar dibawa ke kuburan. Siapa yang makan? Ya, ada banyak hal-hal lain yang kita jumpai. Bahkan ada yang taruh rokok lah. Ada makanan-makanan tertentu. Itu hal-hal yang katakanlah ini juga tradisi. Ya, sehingga terus dipelihara. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen yang hidup dalam tradisi budaya tertentu kita dengan keberadaan kita di sini. Kita harus benar-benar peka terhadap keadaan seperti ini. Nah, kita lihat sesuai dengan pembacaan kita. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat mempersoalkan, bahkan mempersalahkan murid-murid Yesus. Mereka mengkritisi apa yang terjadi, apa yang dilakukan. Bahwa mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Dan menurut tradisi Yahudi, tidak membasuh tangan sebelum makan adalah suatu kenajisan. Dan secara tidak langsung, mereka sesungguhnya sedang menyindir Yesus yang tidak mengajarkan kepada murid-muridnya apa yang menjadi tradisi nenek moyang mereka, khususnya tentang kekudusan. Mengapa Yesus membiarkan mereka berbuat demikian? Itu yang mereka persoalkan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita harus memahami, mengutamakan hal yang utama tampaknya bukan menjadi perhatian yang pokok dari orang-orang Farisi ini dan para ahli Taurat. Hukum Taurat adalah hal yang utama. Mereka menganggap ini hal utama. Karena apa? Karena Allah memberikan kepada mereka. Allah yang memberikan. Yang diutamakan orang Farisi dan ahli Taurat adalah hukum-hukum tambahan yang mereka buat sendiri dan mereka perlengkapi dengan hukum Taurat. Tidak cuci tangan. Mereka merasakan bahwa sesuatu yang najis. Dan apa yang dilakukan? Yesus ajarkan mereka bertindak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan. Bahkan Yesus mau bertanya kepada mereka. Tradisi sebagai standar yang mereka lakukan dalam standar kebenaran yang mereka lakukan. Faktanya tradisi mereka bertentangan dengan hukum Allah. Contohnya yang Yesus angkat dari pembacaan kita pada saat ini. Dikatakan dalam hukum Musa, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayah ibunya harus mati. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak melakukan itu sebagaimana seharusnya.
Demi melakukan hal-hal lainnya, mereka mengabaikan menghormati ayah dan ibu. Dan ini Yesus kritisi juga. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang diingatkan kepada setiap kita dalam kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan yang kental dengan budaya. Tidak salah kita melestarikan adat istiadat, tetapi bagaimana kita punya standar. Standar kita, patokan kita adalah firman Allah. Jangan sampai demi melestarikan adat istiadat, firman Allah dikesampingkan, firman Allah diabaikan. Oleh karena itu apa yang Yesus tekankan di sini? Kalau kita bicara ada kebiasaan dan ini kehendak Tuhan. Ada yang dikatakan najis dan ini yang kudus. Tetapi bagaimana sesungguhnya kita mau melihat hal ini antara adat istiadat dan iman. Kita juga ingat bagaimana para sending bapak-bapak gereja datang di tengah-tengah budaya Indonesia yang begitu kental. Kadang mereka masuk melalui adat istiadat yang ada. Tetapi kita mau melihat di sini tradisi yang baik tetap boleh kita lakukan, tetapi kalau bertentangan kita harus tolak. Itu yang mau dikatakan di sini. Jadi benar-benar kita punya prinsip dan ukuran yang ada adalah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai pada saat ini juga ini merupakan sesuatu yang harus tetap kita wujudkan dalam seluruh keberadaan kita, berhadapan dengan budaya-budaya yang ada. Kita boleh saling menghargai, saling menghormati. Ada daerah tertentu ketika kita ada di sana begitu kental melakukan hal ini, ya, begitu terasa. Tetapi ada satu tempat tertentu tidak dilakukan. Ya mungkin seperti pendeta Bapak Binaji Simon dulu di Bali, ya itu juga terasa. Saya pun pernah di Bali, menjadi persoalan. Ya bagaimana diperhadapkan dengan kondisi yang ada. Misalnya makanan yang sudah ini untuk sesajen dan lain sebagainya, persembahan, bagaimana kita menyikapi dengan kondisi yang ada. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini, bahkan Yesus mau menegaskan, kita hadir, kita ada. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah berbagai budaya-budaya yang ada. Tidak mengesampingkan hal yang baik, tetapi bagaimana kita diajak untuk mengutamakan, memprioritaskan apa yang menjadi kebenaran firman Allah. Itu yang Yesus mau tekankan, ya. Tidak boleh mengabaikan. Kalau toh itu juga mendatangkan kebaikan bagi semua kita. Kalau toh itu juga menjadi sesuatu yang perlu kita lestarikan. Yang ditegaskan di sini, yang mau dikritisi di sini, jikalau sesuatu yang sudah tidak sejalan, tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman Allah, maka disitulah bagaimana kita benar-benar mampu bersikap dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini apa yang ditekankan dalam kebenaran firman Tuhan. Kita lihat pada ayat yang ke-6 dikatakan jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Jadi ini penegasan, dan tentunya kita juga tidak ingin menjadi orang yang munafik, yang beda kata dan hati. Mungkin saja orang tidak bisa mengetahui isi hati kita, tetapi kita pasti tidak merasa nyaman
dengan hidup di dalam dua dunia yang berbeda. Kuncinya ialah ketaatan kita pada firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam hal inilah kita yang dihadirkan dan terus ada di tengah lingkungan dan keberadaan kita, bagaimana kita mampu menyikapi apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengutamakan hal yang utama. Dan kita melihat di sini, kalau kita harus memilih antara tradisi dan aturan-aturan yang ada, bahkan juga diperhadapkan dengan kebenaran firman Allah, maka kita mau melihat, kita harus utamakan firman Allah. Karena firman Allah menjadi dasar kehidupan. Firman Allah menjadi makanan rohani kita, menjadi nutrisi. Firman Allah menjadi pedoman. Firman Allah menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita pahami. Sehingga dengan demikian, bagaimana kita mampu melakukan hal ini. Jadi kita persilahkan Tuhan untuk terus memperbaiki kita, sehingga Tuhan memampukan kita memperbaiki kesalahan kita dan membaharui kehidupan kita, agar hati kita, perkataan kita hasilkan sesuatu yang baik. Sehingga kalau Yesus mau menegaskan, yang najis itu bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar. Apa yang keluar dari kita? Perkataan kita. Apa yang keluar dari kita? Ya, perbuatan kita. Kalau ini tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, itu yang najis. Ya, ini yang Yesus mau tekankan. Sehingga yang paling utama adalah firman Allah. Jadikan firman Allah sebagai yang utama, sebagai nutrisi bagi kehidupan kita, dan jangan kita gantikan firman Allah dengan yang lain. Buku rohani sebaik apapun, kata-kata motivasi yang begitu menggugah kita, bukan itu yang utama. Oleh karena itu apa? Kalau yang dikatakan yang utama adalah firman Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Sediakan waktu setiap hari untuk membaca Alkitab. Tidak ada lain. Kalau ini yang utama. Kita kadang lebih senang dengar kata-kata motivasi dari motivator-motivator tertentu. Karena menggugah. Kita reposting, kita bagikan, kita share. Itu baik. Tetapi bagaimana firman Allah? Jadi tidak ada lain, sediakan waktu. Persekutuan terus-menerus dengan Tuhan. Setiap hari sediakan waktu untuk membaca Alkitab. Sehingga firman Allah yang kita baca inilah yang akan menuntun kita. Inilah yang akan mengarahkan kita pada apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga apa yang kita baca, kita teruskan, mampu menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang harus kita wujudkan. Dan hendaknya ini juga penegasan bagi kita. Jangan kita tambah-tambahkan atau jangan kita kurangi apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Alkitab. Itu sama dengan kita mengatakan bahwa Alkitab tidak sempurna dan kita lebih tahu daripada Allah sendiri. Jangan juga kita menolak kebenaran Alkitab dari firman Allah yang ditegaskan di situ. Karena ini menjadi dasar iman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya pengenalan yang benar akan kebenaran firman Allah
menolong kita untuk tetap berpegang pada kebenarannya dan tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran. Mari kita lestarikan budaya yang ada. Kita lakukan adat istiadat yang ada di sekitar kita sebagai budaya yang ada, jikalau itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Dan mari kita lebih utamakan kebenaran firman Allah dari yang lainnya. Untuk itu, mari kita bangun persekutuan terus-menerus dengan Tuhan. Sehingga kita akan sungguh-sungguh dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di tengah keberadaan kita dan jelas yang utama adalah firman Allah. Dan biarlah firman Allah akan menguasai kehidupan kita. Dan yang akan mewarnai keberadaan kita. Dan yang akan kita teruskan dalam setiap kehadiran kita. Di minggu-minggu Prapaskah ini kita diingatkan kembali tentang Yesus firman yang hidup, yang sudah berkarya bagi kita. Dan Yesus yang sudah menegaskan tentang apa yang menjadi kehendaknya. Dan Yesus yang mengatakan itu sejalan dengan apa yang dia lakukan. Kata dan perbuatan harus sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kata dan perbuatan harus berpadanan dengan kebenaran firman Allah. Jangan jadi orang munafik, tapi lakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Sehingga perkataan kita memuliakan Dia dan kehidupan kita terus memuliakan Dia dan bisa menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita dengan melakukan apa yang berkenan baginya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, kita ungkapkan pujian bersama. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus juru selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dia mengajariku maksud Allah bagiku. Ikut mengabdikan diri dalam karya Tuhanku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama semua orang percaya segala waktu dan tempat, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai ikrar iman kita dalam sikap yang sempurna dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari merendahkan diri hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang boleh kami alami dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang boleh kami hayati. Kami menyerahkan persekutuan kami, kehidupan kami, baik secara pribadi, bersama keluarga, bahkan bersama orang-orang di sekitar kami. Dan kebenaran firman Allah mengajak kami untuk memahami apa yang berkenan bagi Tuhan. Soal pembasuhan yang dipersoalkan, kami juga menyadari bahwa apa yang kami lakukan untuk kepentingan kesehatan, maka itu dapat kami lakukan. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Cara tentang pembasuhan tangan itu yang sering kami lakukan dan itu yang harus diwujudkan demi membuat kami terhindar dari gangguan atau terpapar virus corona. Dan hal-hal lainnya yang telah menjadi kebiasaan kami di new normal ini, buat kami melakukannya demi kepentingan kesehatan dan Tuhan yang menolong kami. Bapa Sorgawi, begitupun juga tradisi-tradisi yang ada di sekitar kami, akan mengarahkan kami pada sesuatu yang baik, bahkan berkenan kepada Tuhan. Biarlah itu yang dapat kami lakukan. Menghormati orang tua, menghormati leluhur yang ada, tidak mengkultuskan orang-orang tertentu, itu yang kiranya juga dapat kami wujudkan. Tidak mengabaikan orang tua, itu yang juga terus harus kami pelihara dalam perjalanan kehidupan kami. Ketika kami juga diperhadapkan dengan ada yang mengutamakan hari-hari tertentu sebagai hari yang baik, buat kami juga menyadari bahwa waktu yang Tuhan beri adalah waktu yang baik, yang menjadi tidak baik ketika kami mengisinya tidak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tolong kami Tuhan agar kami dapat melakukan apa yang menjadi berarti dan berkenan bagi Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mau berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara. Tuhan melihat kondisi keberadaan kami, pemerintah, baik presiden, wakil presiden, para menteri kabinet, bahkan juga semua pemimpin-pemimpin dari tingkat pusat sampai provinsi dan daerah. Tuhan juga akan berkarya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan segala kondisi. Di tengah-tengah kami juga berhadapan dengan kehidupan yang dipenuhi dengan terorisme, radikalisme, peperangan. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban oleh karena peperangan, baik yang terjadi saat ini di Rusia dan Ukraina, dampak-dampak yang dirasakan para korban yang ada. Tuhan melihat kondisi para pengungsi. Tuhan, Engkau sadarkan pemimpin bangsa untuk berjuang demi keamanan, demi kesejahteraan dan damai yang boleh diwujudkan dan terjadi dengan melakukan apa yang menjadi bentuk tanggung jawab tanpa merugikan orang lain. Ke dalam tangan kuasa Allah kami berdoa bagi gereja Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan gereja, persekutuan, kesaksian yang dilakukan di semua tempat. Kasih karunia Allah menyertai, sehingga kami dalam tanda kasih, dalam tanda kepedulian, kami tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kehidupan kami. Kepada Tuhan kami berdoa bagi mereka yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan menilik mereka, baik sakit karena terpapar virus corona, bahkan sakit lainnya, baik sakit menahun yang dialami, yang terjadi, bahkan yang saat ini dirawat di rumah atau di rumah sakit dengan kondisi masing-masing. Uluran tangan kasih Allah melawat mereka, menopang mereka untuk kesembuhan yang diharapkan.
keluarga dalam pendampingan dan pelayanan cinta kasih. Tuhan juga melihat dan memberkati. Kasih karunia Allah menyertai semua orang dengan kebutuhan yang sama, yaitu kesembuhan. Tuhan juga menolong, Tuhan menilik dan menopang dengan segala keberadaan. Kepada Tuhan kami serahkan kehidupan saudara-saudara kami yang mengalami musibah oleh karena bencana alam dan hal-hal lainnya. Baik bencana alam, bencana transportasi, Tuhan juga menilik, menaungi, memberkati dengan apa yang dihadapi, dan dengan pertolongan Tuhan semuanya boleh dialami dengan penuh kasih, dan Tuhan sendiri yang campur tangan. Pada Tuhan kami serahkan pelayanan GPIB dalam jajaran pelayanan, baik fungsionaris majelis sinode, pelayanan di lingkup musyawarah pelayanan, dan pelayanan di setiap jemaat. Tuhan memberkati dan Tuhan terus menilik. Kehidupan pelayanan GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkat kasih karunia Allah menyertai, memberkati seluruh warga jemaat dengan segala keberadaan jemaat Tuhan, dari yang kecil sampai yang besar, bahkan dari yang termuda sampai yang tertua. Tuhan juga menilik, melawat satu persatu. Mereka yang bekerja di rumah, mereka yang bekerja di kantor, mereka menjalankan usaha, perjuangan, dan hal lainnya. Tuhan juga memberkati. Kasih karunia Allah menyertai dan menopang setiap warga jemaat. Pekerjaan yang Tuhan percayakan dilakukan dengan baik dan benar dalam kejujuran, ketulusan akan mendatangkan berkat. Tuhan juga akan menaungi dari kehidupan semua jemaat Tuhan dalam seluruh keberadaan, bahkan yang beraktivitas lewat sekolah, kuliah, upaya mencari pekerjaan, perjuangan-perjuangan lainnya, bahkan mereka yang terimbas karena pandemi COVID. Dengan kondisi-kondisi yang ada, kami tetap serahkan pada Tuhan. Usaha-usaha yang ditekuni dijalankan, Tuhan juga memberkati. Pelayanan gereja Tuhan, baik presbiter, penatua diaken, pendeta, pendeta emeritus, bahkan juga BPPJ, pegawai kantor majelis jemaat, serta unit misioner lainnya, baik pelayanan kategorial komisi, kami serahkan ke dalam tangan kasih karunia Allah. Ke dalam tangan Tuhan kami mau berdoa bagi mereka yang sakit dan dalam pemulihan secara khusus. Kami bawa Ibu Rosia Palilingan, Ibu Samini Matius, anak Giovanni Banu, Ibu Daulima, Bapak Ibu Gultom, Ibu Tehu Salawani, Ibu Mesak Tuhuleru, Ibu Telihala, Bapak Richard Rame, Ibu Sumiati Haryono, Ibu Panto, Saudara Karel Edward Kaya, anak Carol Suwadi, Ibu Mujiati Saikoko, Penatua Ibu Wisya Watimena, Ibu Wilhelmina Lotulung, Ibu Melvina Samsu, Ibu Susan Lasamahu, Bapak Edi Sopakua, Bapak Henok Bunda, Oma Agnes Rampengan, Ibu Yoce Mustamu, Penatua Bapak Robert Tenu dalam pemulihan, Ibu Ana Peverkom, Ibu Hartini Karsono, Bapak Harcer Mawit Naat, Bapak Christian Unwakoli, Saudari Laurensi Anggoman, dan jemaat-jemaat Tuhan lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tuhan melawat, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Kami yang beribadah bersama, Tuhan berkati persekutuan kami selanjutnya. Aktivitas kami dalam satu pekan ini kami serahkan pada Tuhan. Pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga pada siang ini di lingkungan tempat ibadah ini, Tuhan juga memberkati sehingga jemaat-jemaat Tuhan boleh mengambil bagian, dan kasih karunia Allah memberkati percepatan vaksinasi bagi warga masyarakat yang ada. Kepada Tuhan kami berdoa bagi mereka yang telah lanjut usia, berkati orang tua kekasih kami. Mereka yang telah menjalani masa pensiun, Tuhan juga memberkati satu persatu. Terima kasih, sukacita karena ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, penambahan berkat, penambahan anggota keluarga, dan hal-hal lainnya kami tetap bawa pada Tuhan. Para janda, duda, anak yatim piatu yang terlantar, dan semua yang membutuhkan pertolongan, Tuhan memberkati.
semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik grup Kolintang Armando, petugas multimedia, organis pemandu lagu, petugas sound system, koster, security, dan anggota majelis jemaat bertugas, Satgas Covid, dan semua yang disatukan dalam pelayanan yang diberkati Tuhan. Terima kasih, berkati perjalanan hidup kami hari ini, dalam minggu ini, bahkan hari-hari selanjutnya. Berkat kasih karunia Tuhan menaungi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam Maliaki 3 ayat 10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripada-Mu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon, berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Mohon perhatian Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Warta Jemaat hari Minggu ke-5 Prapaskah, tanggal 13 Maret 2022. Pertama, ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada pertama, Ibu Pendeta Lucia Evelyn Tausuta, P5, Sarjana Teologia, yang sudah memberitakan firman Tuhan. Selanjutnya, ucapan terima kasih pengisi pujian Kolintang Amandu atas pelayanannya, puji-pujiannya. Berikutnya, ucapan terima kasih bagi warga jemaat yang sudah digerakkan hatinya untuk memberi kolekte ibadah hari Minggu, pengucapan syukur, keluarga, dan lain-lain. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati. Romawi kedua, berita kelahiran. Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya mengucapkan selamat berbahagia atas kelahiran putri kedua dari keluarga Eskawet Tuhuleru, Sekpel Pelayanan kedua, yang lahir pada hari Kamis 2 Maret 2022 dan diberi nama Janet Lenora Kawet. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pertumbuhan dan perkembangannya. Romawi ketiga, ibadah Pelkat PKB dilaksanakan pada hari Minggu 13 Maret 2022 pukul 17 atau jam 5 sore bertempat di Gereja GPIB Bukit Kasih Surabaya. Pelayan firman Pendeta Ibu Lucia Evelyn Tausuta, P5, Sarjana Teologia. Tuan rumah Bapak A. Marbun, Bapak A. Victor Sasaleh, dan Bapak Erol Legi. Mohon kehadiran seluruh pengurus dan anggota Pelkat PKB. Warta ini sebagai undangan. Ibadah Pelkat PKP dilaksanakan pada hari Kamis 17 Maret 2022 pukul 17.00 atau jam 5 sore di Gereja GPIB Bukit Kasih Surabaya. Pelayan firman Pendeta Ibu Lucia Evelyn Tausuta, P5, Sarjana Teologia. Mohon kehadiran seluruh anggota Pelkat PKP, Sekpel 1-9, seragam PKP atau lengan pendek dengan prokes. Warta ini sebagai undangan. Kelima, undangan Lokakarya RPKA 2022-2023. Tim kerja PKA 2022-2023 mengundang seluruh tim untuk menghadiri Lokakarya ketiga atau pemaparan program bidang 5, bidang 4 dan bidang 6 pada hari atau tanggal Senin 14 Maret 2022 pukul 19.00 atau jam 7 malam. Tempat Gereja GPIB Bukit Kasih Surabaya. Mohon menjadi perhatian seluruh tim kerja. Warta ini sebagai undangan. Pemberitahuan vaksin diberitahukan kepada seluruh warga jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya akan diadakan vaksin dosis 3 Pfizer pada hari Minggu 13 Maret 2022 pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat di Gereja GPIB Bukit Kasih Surabaya dengan kuota 100 orang bagi warga jemaat yang belum dapat datang untuk divaksin. Penutup, demikian warta jemaat Minggu tanggal 13 Maret 2022. Terima kasih atas perhatian warga jemaat.
yang telah mendengar intisari warta jemaat ini. Presbiter yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus cinta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus cinta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.